Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang matematika pada zaman Yunani. Di mana matematika pada zaman Yunani ini dimulai dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai ke abad 5 sebelum Masehi. Ditandai dengan mundurnya Sultan Iskandar Agung dari tampuk kerajaan. Penyebaran wilayahnya dari Italia sampai Afrika Utara. Kenapa dia dikatakan matematika Yunani? Karena dia menggunakan bahasa Yunani. Di matematika Yunani ini ada dua sistem numerasi, yaitu di mana yang pertama itu sistem numerasi Atik dan yang kedua itu sistem numerasi Ionia. Di sistem numerasi Atik ini lambangnya dilambangkan dengan tongkat, di mana angka 1 sampai angka 3 itu dilambangkan dengan tongkat. Berbeda lagi lambang angka 10, di mana angka 10 itu dilambangkan dengan segitiga atau disebut dengan deka, di mana angka 100 itu dilambangkan dengan huruf H atau yang dikatakan hekaton, dan angka 1000 itu dilambangkan dengan huruf X. Yang ada yang unik di sistem numerasi Atik ini, di mana sistem numerasi Atik ini tidak mengenal yang namanya angka 0. Angka 0 tidak dikenal di sistem numerasi Atik ini. Ini sangat unik sekali. Yang kedua, kita masuk lagi yang kedua itu sistem numerasi Ionia. Di mana sistem numerasi Ionia ini menggunakan huruf alfabet Yunani sebagai lambang bilangannya, di mana angka 1 itu dilambangkan dengan alfa dan angka 2 itu dilambangkan dengan beta. Pada zaman Yunani ini, kebangkitan atau kenaikan matematika ini ditandai dengan zaman besi. Zaman besi itu perkiranya sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ada dua periode pada zaman matematika Yunani ini, yang pertama itu periode klasik, di mana periode klasik inilah yang banyak melahirkan filsuf-filsuf atau sejarawan-sejarawan matematika, yaitu yang dimana yang pertama itu adalah Thales. Thales itu tahun 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Di mana Thales ini adalah yang menemukan geometri dengan cara mengukur piramida-piramida yang ada di Mesir. Sedangkan yang kedua itu ada Pythagoras. Pythagoras ini adalah yang menemukan teorema Pythagoras. Yang ketiga ada Hippocrates. Hippocrates ini adalah yang murid dari Thales yang menciptakan buku yang berjudul Element of Geometry. Sedangkan yang keempat ada Eudoxus. Eudoxus ini adalah yang menemukan teori kesebandingan harga. Dan yang kelima ada Manechimus. Manechimus ini adalah murid dari Eudoxus, di mana dia menemukan tentang penyelesaian tentang kurva-kurva, parabola, dan hiperbola. Dan di Yunani ini juga terdapat banyak sekolah-sekolah yang diciptakan atau didirikan oleh sejarawan-sejarawan atau filsuf seperti sekolah Ionia yang diciptakan oleh Thales abad ke-643 sebelum Masehi sampai abad ke-546 Masehi. Dan Pythagoras menciptakan sekolah yang dinamai Pythagoras. Itu sekitar abad ke-585 sebelum Masehi. Dan yang ketiga itu sekolah Platonis yang didirikan oleh Plato sekitar abad ke-427 sebelum Masehi sampai ke-327 sebelum Masehi. Yang keempat itu ada sekolah Eudoxus yang diciptakan oleh Eudoxus, yaitu pada abad ke-404 sebelum Masehi. Dan yang kelima itu ada yang namanya sekolah Aristoteles yang diciptakan oleh Aristoteles atau didirikan oleh Aristoteles tahun 384 sampai tahun 322 sebelum Masehi. Itulah sedikit atau sepintas tentang matematika pada zaman Yunani kuno, atau sedikit tentang sejarah matematika pada zaman Yunani kuno. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mendengar atau melihatnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari seorang Aristoteles dan Archimedes dan konstruksi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Wan Angga Saputra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Euclid, yaitu sejarawan matematika. Euclid ini adalah sejarawan matematika yang berasal dari negara Yunani. Beliau hidup sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak geometri karena atas ilmunya, yaitu beliau mendalami ilmu ukur. Dan beliau menciptakan sebuah buku yang berjudul The Elements. Adapun subjek-subjek yang dibahas oleh
Euclid adalah yang pertama itu teorema Pitagoras, yang kedua itu tentang persamaan dalam aljabar, yang ketiga itu tentang lingkaran, yang keempat tentang tangen, yang kelima tentang bilangan prima, yang keenam tentang bilangan sempurna, yang ketujuh tentang integer positif, yang ke-8 tentang bilangan rasional, dan yang ke-9 tentang gambar trimarta. Euclid ini menciptakan berpikir berdasarkan definisi formal, aksomia, proposisi, dan aturan inferen atau logika. Bukunya yang berjudul The Element ini diterbitkan pertama kali itu sekitar abad 1482 sebelum Masehi, sekitar 30 tahun setelah penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Bukunya yang berjudul The Element ini dibagi lagi menjadi 13 judul. Yang pertama itu bukunya yang membahas tentang proposisi geometri bidang, dan yang kedua itu bukunya yang membahas tentang geometri aljabar, dan yang ketiga itu bukunya yang membahas tentang menyelidiki lingkaran dan sifat-sifatnya, termasuk teorema garis singgung dan sudut singgung. Yang keempat, bukunya yang membahas tentang poligon dan dibatasi juga dengan lingkaran. Yang kelima, bukunya yang membahas tentang teori aritmatika proposisi. Yang keenam, bukunya yang membahas tentang menetapkan teori proposisi geometri bidang dan berisi tentang teorema pada angka yang sama. Yang ketujuh yaitu bukunya yang membahas tentang penalaran dengan teori bilangan dasar. Yang ke-8 bukunya membahas tentang geometri seri, dan yang ke-9 bukunya yang membahas tentang mengandung berbagai aplikasi hasil dalam 2 buku sebelumnya dan keterbatasan bilangan prima. Yang ke-10 bukunya yang membahas tentang berisi upaya pengklasifikasian angka yang dapat dibandingkan. Yang ke-11 mengenai penalaran dalam proposisi dasar geometri 3 dimensi. Yang ke-12 bukunya yang membahas mengenai perhitungan relatif volume, kerucut, piramida, silinder, dan bola. Yang ke-13 atau yang terakhir bukunya yang membahas mengenai menginvestasi platinos. Ada di dalam bukunya yang berjudul The Elements terdapat postulat-postulat. Yang pertama itu postulatnya membuat garis lurus dari suatu titik ke titik lainnya. Yang kedua, postulatnya itu membuat suatu garis secara kontinu pada suatu garis lurus. Yang ketiga, menggambar sembarang lingkaran dengan sembarang titik pusat dari jari-jari. Yang keempat, semua sudut siku-siku sama satu dengan yang lain. Yang kelima, jika suatu garis lurus memotong 2 garis lurus lainnya dan membuat sudut-sudut dua pihak. Sebenarnya, teorema-teorema yang dibuat oleh Euclid ini berdasarkan komplikasi karya matematikawan sebelumnya. Beliau menampilkan pembuktian yang pendek, serta melakukan pembaruan terhadap teori, serta menyederhanakan teori-teori yang telah ada. Adapun aksomia yang ada di dalam bukunya di Elemen, yaitu yang pertama, benda yang masing-masingnya sama dengan suatu benda lain adalah satu dengan yang lainnya. Yang kedua, jika hal-hal yang sama ditunjukkan dengan hal-hal yang sama, maka keseluruhannya juga sama. Yang ketiga, jika sejumlah yang sama dikurangi dengan jumlah yang sama, maka keseluruhannya juga sama. Yang keempat, hal-hal yang saling menutupi satu dengan yang lainnya adalah sama satu dengan yang lainnya. Yang kelima, keseluruhannya adalah sebuah dasar dari sebagiannya. Baiklah, itulah sedikit mengenai Euclid, sejarawan matematika. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kontribusinya di bidang matematika. Baik, saya mulai dari Aristoteles terlebih dahulu. Aristoteles ini adalah ilmuwan yang berasal dari negara Yunani. Beliau lahir di kota Stagira sekitar abad ke-384 sebelum Masehi. Aristoteles ini mulai menuntut ilmu kepada Plato itu di usianya ke-17 tahun. Kemudian Aristoteles ini menjadi guru di sebuah sekolah akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles ini terkenal dengan dua alirannya, yaitu Peripatetik dan Aristotelianisme. Aristoteles ini juga mengeluarkan 3 gagasannya yang sampai sekarang saat ini dipakai oleh para ilmuwan, yaitu yang pertama gagasannya itu Golden Means, yang kedua itu tentang logika, dan yang ketiga tentang silogisme. Adapun logika yang berpikir yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah logika berpikir deduktif. Adapun silogisme yang dipakai oleh Aristoteles itu silogisme dalam mencari kesimpulan yang baru atau penarikan kesimpulan yang baru. Tapi di dalam pemikiran Aristoteles ini dipengaruhi oleh ilmuwan-ilmuwan lain seperti Parmenides, Socrates, Plato, Heraclitus, dan Democritus. Kemudian Aristoteles ini meninggal sekitar abad ke-300 322 sebelum Masehi, yaitu di umurnya yang 61 tahun atau 62 tahun. Selanjutnya kita masuk ke ilmuwan yang kedua, itu tentang Aristimedes. Aristimedes ini ilmuwan yang juga berasal dari negara Yunani, tetapi dia lahir di kota Sirabusa, Italia sekitar abad ke-287 sebelum Masehi. Aristimedes ini adalah anak dari seorang ilmuwan yaitu yang bernama Phidias, yaitu ilmuwan astronomi Yunani kuno. Aristimedes ini dia menjadi terkenal karena tingkah konyolnya, yaitu di mana ia melompat dari bak mandinya dan kemudian berlari-lari secara telanjang dengan membawa mahkota. Dan ia mengatakan bahwa mahkota itu tidaklah emas murni. Mahkota raja yang dipakai oleh seorang raja itu bukanlah emas murni. Aristimedes ini kontribusinya dengan matematika adalah dia yang menemukan bilangan yang disebut dengan bilangan tak hingga, dan dia yang menemukan sistem perbandingan lingkaran. Dan ia juga menemukan sistem perbandingan jari-jari lingkaran. Aristimedes ini wafat sekitar abad ke-212 sebelum Masehi. Dia wafat di Italia. Aristimedes ini adalah pelajar dari Alexandria. Itulah sedikit atau sekulas tentang Aristoteles dan Aristimedes. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika pada zaman India. Sejarah matematika pada zaman India ini dimulai dari tahun 1200 sebelum Masehi sampai akhir abad ke-18. Pada zaman klasik di matematika India itu berkisar antara tahun 400 Masehi sampai 1200 Masehi. Kontribusi dibuat oleh para cendekiawan seperti adapun cendekiawan pada matematika pada zaman India adalah Aryabhata, Brahmagupta, Bhaskara, Parahamihira, dan orang-orang inilah yang menciptakan sistem bilangan desimal yang sekarang yang kita pakai. Dan orang ini juga yang pertama kali tercatat dalam matematika India. Para matematikawan India ini membuat kontribusi awal untuk kajian konsep nol. Jadi yang menemukan bilangan nol ini adalah matematikawan atau filsuf-filsuf dari India yang menemukan bilangan nol sebagai sebuah bilangan. Dan bilangan negatif, serta cara penyelesaian aritmatika, algebra. Selain itu juga trigonometri berkembang di India dan definisi modern sinus dan kosinus.
Konsep matematika tersebut dibawa ke Timur Tengah, Tiongkok, dan Eropa dan berujung pada pengembangan lanjutan yang sedang membentuk fondasi-fondasi dari banyak bidang matematika. Jadi sebenarnya matematika ini bermula atau awalnya itu dari India, seperti tadi konsep bilangan nol yang menyebutkan atau merumuskan nol sebagai atau termasuk ke dalam bagian dalam bilangan. Baiklah, itulah sedikit atau sekilas tentang matematika pada zaman India. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang matematika pada zaman Cina. Matematika pada zaman Cina itu dimulai dari abad ke-1200 sebelum Masehi sampai abad ke-100 sebelum Masehi. Sistem notasi posisional bilangan desimal yang disebut dengan bilangan batang itu pada matematika pada zaman Cina. Pada matematika pada zaman Cina ini juga terdapat bidang geometri, di mana bidang geometri ini berpandangan kepada filsafat kanonik. Filsafat kanonik ini sekitar pada abad ke-330 sebelum Masehi yang disusun oleh para pengikut Mozi. Pada matematika pada zaman Cina ini juga terjadi pembakaran buku pada abad ke-212 sebelum Masehi oleh dinasti Han. Ada 4 dinasti yang terdapat pada zaman matematika Cina kuno, yaitu yang pertama dinasti Shang, yang kedua Zhou, yang ketiga Qin, dan yang keempat Han. Di zaman matematika Cina kuno ini juga terdapat ditemukannya buku-buku tentang matematika yang judulnya The Nine Chapter of Mathematics dan sistem bilangan. Juga ada sistem bilangan root numeral. Adapun tokoh-tokoh matematika pada zaman Cina kuno, yaitu yang pertama Zhang Heng, yang kedua Lui Hui, yang ketiga Zhu Changzi, yang keempat Yang Hui, yang kelima Zhu Xije, dan yang keenam Chen Dawei, yang ke-8 Zhang Heng, yang ke-9 Lui Hui, dan yang ke-10 Zhu Changzi, dan yang ke-11 Yang Hui, yang ke-12 Zhu Xije, dan yang ke-12 Chen Dawei. Itulah secara singkat sejarah matematika pada zaman Cina kuno yang bisa saya jelaskan. Semoga saja bermanfaat bagi setiap yang melihatnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang matematika pada zaman Eropa, mulai dari abad ke-13 sampai abad ke-16. Baiklah, matematika Eropa itu berasal dari Thales dan Euclid. Berkembang di Yunani, dipelajari dan dikritisi dan disebarkan oleh orang-orang Islam Arab pada awal abad pertengahan. Lalu pada abad ke-12 dan 13 Masehi digunakan oleh orang-orang Eropa. Abad 13 munculnya seorang tokoh yang bernama Leonard Fibonacci, atau lebih dikenal dengan nama Leonard de Pisa, anak dari seorang pedagang yang mengikuti ayahnya berdagang ke Mesir, Sisilia, Yunani, dan Syria. Pada tahun 1202 dia menerbitkan sebuah buku yang bernama Liber Abaci. Buku ini menunjukkan dia dipengaruhi oleh aljabar dari Al-Khwarizmi dan Abu Kamil. Dia memfokuskan pelajaran ahli di bidang matematika itu di bidang geometri dan pada bidang aritmatika dibandingkan geometri. Pada abad ke-14 masa tandusnya bagi matematika karena terjadi perang selama 100 tahun yang menewaskan 1/3 penduduk Eropa. Namun pada masa ini ada disebut dengan matematika yang bersifat pragmatis dan matematika yang spekulatif, yang berpikir tentang gerak tak terhingga dan kontinu, yang menjadi dasar dari matematika modern. Abad ke-15 disebut zaman Renaissance atau zaman lahirnya kembali perhatian kepada kebudayaan Gerik dan Romawi klasik.
runtuhnya kerajaan Bizantium dan jatuhnya Konstantinopel ke Turki. Pengungsi ini pindah ke Italia, sehingga matematika pada abad ke-15 ini berpusat di Italia, Nuremberg, Wina, dan Praha. Matematika abad ke-16. Matematika abad ke-16 ini disebut juga matematika menuju aljabar dan lambang-lambangnya. Matematika abad ke-16 ini adalah aljabar yang menggunakan huruf yang dipelopori oleh Francois Page, dan persamaan derajat yang dipelopori oleh Descartes, dan ada lagi ahli pecahan yang dipelopori oleh Simon Stevin. Itulah secara singkat matematika di Eropa abad ke-13 sampai abad ke-16. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika pada zaman Arab. Yaitu matematika pada zaman Arab itu dimulai dari abad ke-8 sampai ke abad ke-15 sebelum Masehi. Ini disebut juga zaman keemasan pada matematika. Ia berkisar antara tahun 622 dan 1600 sebelum Masehi. Perkembangan matematika ini sangat pesat di bawah pimpinan Khalifah Islam yang menguasai Timur Tengah mulai dari semenanjung Liberia dan dinasti Al-Moravid dan Kekaisaran Malidi di selatan. Adapun matematika pada zaman Arab ini dibagi kepada 4 kelompok, yaitu aritmatika, aljabar, trigonometri, dan geometri. Adapun tokoh-tokoh matematika pada zaman Arab, yang pertama itu Al-Khawarizmi, yaitu terkenal dengan Bapak Aljabar karena dia adalah ahli dari aljabar. Yang kedua itu Abu Hafsa Al-Bauzajani, yaitu ahli astronomi dan pengembangan trigonometri. Yang ketiga yaitu tokohnya itu Abu Kamil Syuja, yaitu ahli dari perkembangan aljabar dan trigonometri. Yang keempat itu Al-Jauhari, adalah ahli geometer. Yang kelima ada Al-Huyaudi, ahli astronomi dan trigonometri. Yang keenam yaitu Husyar Ibnu Laban, yaitu ahli dari matematika dan astronomi. Yang ketujuh ada Al-Maghribi, yaitu ahli dalam ilmu pengetahuan, kimia, dan matematika. Yang ke-8 ada Al-Karati, ahli dari teori pencabutan akar atau kalkulus. Yang ke-9 ada Abu Nas Mansur, yaitu penemu hukum sinus. Yang ke-10 ada Al-Khazin, yaitu ahli astronomi dan matematika. Yang ke-7 ada Al-Jayani. Yang ke-12 ada Al-Halili, yaitu ahli astronomi dan matematika. Yang ke-13 ada Al-Khalasdi, yaitu ahli dari notasi pecahan dan pakar ilmu fikih. Yang ke-14 ada Al-Husni, yaitu ahli astronomi, dan yang ke-15 ada Al-Batani, yaitu ahli astronomi dan matematika. Itulah sekilas tentang sejarah matematika pada zaman Arab. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.